Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah Hidayanti, NIM 053104971 dari Program Studi Sistem Informasi Universitas Terbuka Tangerang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas 1 Pancasila dengan tema pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda. Untuk topik yang saya ambil, yaitu proses lahirnya Pancasila melalui BPUPKI, Piagam Jakarta, dan PPKI. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara Indonesia lahir melalui proses sejarah yang panjang dan perjuangan para tokoh bangsa. Perumusan dasar negara menjadi titik penting menuju kemerdekaan karena menyatukan seluruh rakyat dari berbagai latar belakang agama, keberagaman budaya, dan berbagai suku bangsa. Selain itu, proses lahirnya Pancasila melalui BPUPKI, Piagam Jakarta, dan PPKI merupakan salah satu bukti nyata bahwa bangsa Indonesia dibangun atas dasar musyawarah, toleransi, dan persatuan. Setiap tahapan melibatkan dialog intensif dan kompromi para pemimpin bangsa demi kepentingan bersama. Pembentukan BPUPKI awal persiapan kemerdekaan yang pertama yaitu pada tanggal 29 April 1945, BPUPKI dibentuk oleh pemerintah Jepang untuk menyelidiki hal-hal penting bagi persiapan kemerdekaan Indonesia. Yang kedua yaitu pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni, sidang pertama BPUPKI membahas tentang dasar negara Indonesia yang akan merdeka. Pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan pidato bersejarah tentang lahirnya Pancasila. BPUPKI merupakan wadah pertama bagi para tokoh bangsa untuk merumuskan dasar negara. Meskipun dibentuk oleh Jepang, BPUPKI dimanfaatkan dengan bijak oleh para pemimpin Indonesia untuk mempersiapkan fondasi kemerdekaan. Pada 1 Juni 1945, pidato bersejarah Insinyur Soekarno merupakan hari kelahiran Pancasila sebagai dasar ideologis negara Indonesia. Berikut 5 prinsip usulan Soekarno. Yang pertama, yaitu kebangsaan Indonesia, tentang semangat persatuan bangsa yang lebih menekankan pentingnya rasa persatuan sebagai satu bangsa. Kemudian yang kedua yaitu internasionalisme dan perikemanusiaan. Menekankan terhadap menghargai nilai-nilai kemanusiaan. Yang ketiga yaitu mufakat, demokrasi, musyawarah. Mengutamakan musyawarah dalam pengambilan keputusan. Yang keempat yaitu kesejahteraan sosial, di mana mewujudkan keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kelima yaitu ketuhanan, mengakui nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan berbangsa. Pidato Soekarno pada 1 Juni 1945 menandai lahirnya konsep awal Pancasila yang kemudian disempurnakan dalam proses selanjutnya. Tanggal ini kemudian diperingati sebagai Hari Lahir Pancasila. Panitia 9 dan Piagam Jakarta. Pada 22 Juni 1945, setelah sidang BPUPKI pertama, dibentuklah Panitia 9 yang terdiri dari tokoh nasional, seperti Soekarno, Hatta, Muhammad Yamin, dan Wahid Hasyim. Panitia ini bertugas menyusun rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar. Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 menghasilkan Piagam Jakarta yang menjadi rumusan awal Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Piagam Jakarta inilah yang mencerminkan kompromi antara berbagai golongan dan menunjukkan semangat toleransi tinggi antar pemimpin bangsa. Perubahan sila pertama, di mana pada rumusan awal yaitu ketuhanan dengan kewajiban
menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Berikut merupakan rumusan dari Piagam Jakarta yang mencerminkan aspirasi dari kelompok tertentu. Kemudian yang kedua yaitu musyawarah nasional, di mana para pemimpin bangsa melakukan dialog intensif untuk mencari rumusan yang dapat diterima semua pihak. Dan yang ketiga didapatlah rumusan final yang berbunyi yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Ada rumusan yang inklusif dan menjaga persatuan seluruh rakyat Indonesia. Perubahan inilah yang menunjukkan betapa pentingnya semangat persatuan dan kebijaksanaan dalam menjaga keutuhan bangsa Indonesia. Para pendiri bangsa mengedepankan kepentingan nasional di atas kepentingan golongan. PPKI yaitu pengesahan resmi Pancasila pada tanggal 17 Agustus 45, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia oleh Soekarno-Hatta. Kemudian pada tanggal 18 Agustus, PPKI melaksanakan sidang pertama untuk mengesahkan Undang-Undang 1945. Kemudian pengesahan Pancasila, PPKI secara resmi menetapkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. PPKI mengambil keputusan bersejarah hanya sehari setelah proklamasi kemerdekaan. Hal ini menunjukkan adanya urgensi dan kesiapan para pendiri bangsa dalam membangun fondasi negara. Berikut ini 5 sila Pancasila. Yang pertama, berikut ini merupakan rumusan final Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang menjadi bentuk yang diterima seluruh rakyat Indonesia. Yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga persatuan Indonesia, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, dan yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berikut ini refleksi bagi generasi muda. Yang pertama, nilai persatuan di tengah perbedaan dan tantangan zaman digital, kita harus tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Kemudian, yang kedua yaitu terkait dengan musyawarah dan toleransi, di mana mengedepankan dialog dan saling menghargai dalam menyelesaikan perbedaan pendapat. Yang ketiga yaitu tentang semangat kebangsaan, mencintai tanah air dengan berkontribusi positif, menjaga kedamaian, dan menolak perpecahan. Yang keempat yaitu tentang pengamalan nilai Pancasila, di mana Pancasila bukan hanya sekedar hafalan, melainkan pedoman moral dalam kehidupan sehari-hari. Kesimpulannya, dengan memahami sejarah lahirnya Pancasila, generasi muda diharapkan dapat melanjutkan perjuangan para pendiri bangsa dan menjaga nilai-nilai luhur yang menjadi dasar berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekian presentasi tugas 1 dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat.